Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 dengan materi adab kepada saudara, teman, dan juga tetangga. Pada materi kali ini, rekan-rekan semua akan menyaksikan berbagai macam adab yang harus kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materinya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan menuju ke materi selanjutnya, yaitu secara akli, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa melibatkan orang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memerlukan orang lain, baik saudara, teman, dan tetangga. Sesama saudara, teman, dan tetangga, hendaknya kita saling menjalin hubungan yang baik, dengan cara saling menyayangi, menghormati, dan menghargai, agar mencapai kehidupan yang aman, damai, sentosa, dan rukun. Berikut ini adalah definisi dari saudara. Apakah rekan-rekan ada yang mengetahui definisi dari saudara? Ya, benar sekali. Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Sampai garis keturunan ketujuh, masih dikatakan saudara atau kerabat. Meskipun ada yang disebut saudara dekat, dan ada juga yang disebut saudara jauh. Kadang, kita juga mendengar ada saudara kandung, saudara sepupu, saudara tiri, saudara sepersusuan, saudara sebani Adam, saudara seumat Nabi Muhammad SAW, saudara sebangsa, saudara senegara, dan sebagainya. Pada dasarnya, kita sama-sama saudara. Adapun definisi dari teman. Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita dan ada di sekitar lingkungan kita, serta sering bertemu dengan kita. Maka, kita kenal ada teman sewaktu kecil, teman sekolah, teman sekantor, teman seorganisasi, teman kerja, dan sebagainya. Pada hakikatnya, kita adalah berteman. Bahkan, teman tidak memandang suku, tidak memandang bangsa, juga tidak memandang agama. Kemudian, definisi tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Jika tetangga masih satu RT dengan kita, maka disebut tetangga dekat. Jika masih satu RW dengan kita, maka disebut dengan tetangga jauh. Adapun tetangga jauh yaitu tetangga sedesa, tetangga sekecamatan, dan sebagainya. Tergantung seseorang berada di mana dia menyebut sebutan tetangganya. Selanjutnya, perintah adab terhadap saudara, teman, dan tetangga tercantum pada berbagai dalil, yaitu yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pada Quran surat An-Nisa ayat 36, yaitu sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Berikut ini adalah bentuk atau ciri-ciri adab Islami kepada saudara. Ada beberapa hal yang menjadi bentuk atau ciri adab Islami terhadap saudara. Yang pertama, menjalin silaturahmi antar saudara. Silaturahmi di sini dapat dilakukan kepada saudara yang jauh maupun saudara yang dekat. Yang kedua, saling perhatian dan kasih sayang. Saling perhatian di sini dapat diartikan dengan peduli apabila saudara mengalami kesulitan. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Jangan sampai kita membuat masalah besar yang akan mencoreng nama baik keluarga. Kemudian yang keempat, menjauh sifat permusuhan kepada saudara. Jangan sampai kita bermusuhan dengan saudara. Kemudian yang terakhir, menjaga perasaan saudara. Kemudian bentuk atau ciri-ciri adab kepada teman yaitu
Yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Yang kedua, suka membantu teman. Yang ketiga, membawa kebaikan dalam pergaulan. Yang keempat, menanamkan sifat mengalah. Kemudian, kita lihat pada poin suka membantu teman. Tentunya, membantu di sini adalah membantu teman dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Misalnya, kita membantu teman untuk membolos. Itu tidak boleh ya. Jadi, apapun keadaannya, kita harus membantu dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan yang buruk. Kemudian, bentuk atau ciri-ciri adab kepada tetangga. Yang pertama, menerapkan 5S atau sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Kemudian yang ketiga, menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Yang keempat, saling silaturahmi. Yang kelima, selalu berprasangka baik. Yang keenam, selalu membuka pintu maaf. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menanamkan sifat mengalah. Nah, dari berbagai poin ini, sudahkah rekan-rekan melakukannya? Oke, yang penting rekan-rekan harus sopan kepada tetangga. Lalu bagaimana jika tetangga menyakiti kita? Nah, yang harus kita lakukan yaitu sebaiknya jangan dibalas dengan menyakiti. Alangkah lebih baik didiamkan saja dan kita tetap berbuat baik kepada mereka. Kemudian, cara membiasakan diri beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama, yaitu menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lainnya. Yang kedua, mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh. Jika yang satu bagian tubuh sakit, maka seluruh bagian tubuh sakit. Yang ketiga, memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang keempat, menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan juga tetangga. Yang kelima, menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, terutama ilmu agama. Kemudian yang keenam, suka membantu, terutama saat mereka membutuhkan bantuan atau dalam keadaan yang sulit. Kemudian yang ketujuh, saat-saat tertentu jika ada rezeki lebih, bisa berbagi rezeki secara adil dan merata antara saudara, teman, dan juga tetangga. Dan yang kedelapan, lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu. Yang terakhir, yang kesembilan, mengajak saudara, teman, dan tetangga ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sajakah sih hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan juga tetangga? Nah, di sini kita juga akan membahas hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama, dapat tercipta suasana keluarga, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun serta damai. Yang kedua, selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya, serta dapat mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, terwujudnya lingkungan yang nyaman dan islami. Yang keempat, terjalinnya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. Yang kelima, memperkecil adanya sifat suudzon antara saudara, teman, dan juga tetangga. Kemudian yang keenam, suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa. Yang ketujuh, yang terakhir, memperbanyak orang yang semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Saya harap rekan-rekan semua memahami dengan baik apa yang telah dipelajari pada materi hari ini. Dan tidak kalah pentingnya juga, tidak hanya memahami materi saja, namun juga rekan-rekan melaksanakan apa yang sudah menjadi adab Islami kepada saudara, teman, dan juga tetangga. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan ya rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebaik-banyaknya. Semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum.